Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan mengulas untuk update, news, dan juga pergerakan dari market Bitcoin. Teman-teman, hari ini tanggal 6 Februari, kita akan dapat data dari kalender ekonomi yaitu PMI konstruksi. Data ini akan menunjukkan kondisi ekspansi bisnis di Inggris ya. Ini datanya di Inggris. Itu seperti apa? Karena kalau kita lihat dari sebelumnya, posisinya dari skornya itu ada di kisaran 48,8 dan sekarang diperkirakan naik ke 49,3, 49,6. Maka dengan melihat data ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan prediksi bahwa kondisi ekonomi di Inggris ini akan membaik ke depannya, teman-teman. Jadi ada satu event penting dari kalender ekonomi yang mungkin cukup penting untuk kita lihat. Ini datanya di jam 15, sorry, di jam 5 sore, setengah 5 sore. Kalau dari berita nggak terlalu banyak ya hari ini. Ini ada analisa soal Bitcoin price yang kemungkinan ngetes 20.000. Ketika ketika data CPI menunjukkan bahwa The Fed ini akhirnya absen, tidak melakukan soft landing. Jadi posisi trader saat ini juga lagi ngegalau, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari data CPI kemarin, di mana Jerome Powell akhirnya menaikkan suku bunga ya setelah melihat beberapa data, dan ya keputusan FOMC-nya menunjukkan The Fed harus harus menaikkan suku bunga lagi 25 basis point, dan tentunya ini berdampak yang lumayan mengejutkan lah buat market. Tapi sebenarnya kenaikan suku bunga ini memang dilakukan oleh The Fed guna untuk menekan inflasi supaya lebih cepat untuk turunnya. Dan saat ini posisi Bitcoin itu berpotensi buat turun, teman-teman, sampai 20.000 dan juga 21.000. Jadi ini adalah range yang berpotensi menjadi level support kalau kita melihat dari analisa ini. Jadi ya kita akan lihatlah seperti apa kondisi daripada posisi dari Bitcoin nanti. Ini dipertimbangkan juga dengan kondisi indeks dolar yang udah mengalami tren konsolidasi ya, drop sekitar 13%, sangat-sangat signifikan, dan sekarang kita menunggu indeks dolar mengalami sebuah pullback, teman-teman. Jadi pullbacknya indeks dolar ini akan berdampak sama pergerakan dari market Bitcoin. Kalau dari berita yang lain, ini berita yang agak lama ya, soal utang Amerika Serikat. Ini kurang lebih diposting sekitar Januari kemarin. Dan teman-teman harus tahu posisi Amerika Serikat sekarang itu adalah salah satu negara yang paling banyak punya utang. Utang mereka itu kepada para investor, baik itu di dalam ataupun di luar. Dan kondisinya mereka punya utang jatuh tempo sekitar 5 Juni 2023. Jadi cukup banyak ya, mereka punya utang sekitar 475.000 triliun rupiah, teman-teman. Jadi sekitar 31,4 triliun US dollar. Jadi ini utangnya sangat banyak ya. Dan pemerintah Amerika pun juga kesulitan bayar utangnya gimana. Jadi ya sekelas bank sentral atau sekelas pemerintah Amerika saja punya banyak utang, teman-teman. Tentunya mereka ngutang kemana ya, ke IMF, ke Central Bank. Jadi ya seputaran itulah mereka berutang. Dan kondisinya sekarang daripada pemerintahan itu sepertinya akan coba untuk merekonstruksi hutang mereka. Jadi ya bagaimana cara mereka untuk mengatasi hutang ini, mungkin ada dua pilihan. Yang pertama, mereka menerbitkan obligasi lagi. Kalau kita lihat dari investing.com, ini udah mulai ya lelang surat utang 10 tahun Amerika Serikat. Jadi lelangnya ini berlangsung di 9 Februari 2023, teman-teman. Jadi ini ada lelang, siapa yang mau beli surat utang yang sudah ada buat Amerika Serikat. Tentunya ini akan membuat mereka punya lebih banyak dana buat melunasi utang-utang yang nunggak. Opsi yang lain mereka tentunya adalah melakukan printing money. Ya termasuk juga beli beli surat utang utang mereka lagi, teman-teman. Jadi mereka nggak print uang buat bayar utang ya, dan ini akan menyebabkan yang namanya inflasi. Jadi sekarang The Fed kan sudah berhasil tuh menurunkan inflasi, dari beberapa data menunjukkan bahwa inflasi sudah berangsur-angsur turun ketika The Fed terus-terusan menaikkan suku bunga. Dan ya posisi ini cukup riskan lagi. Kenapa? Karena bisa jadi inflasi nggak selesai-selesai kalau The Fed-nya kembali untuk printing money. Mereka mencetak uang guna membayar utang. Jadi peredaran uang di market akan semakin banyak lagi. Atau pilihan yang lain adalah mereka bisa menaikkan pajak.
Tapi kalau menaikkan pajak dengan kondisi ekonomi yang sekarang, itu rasanya akan sangat memberatkan eh, orang-orang, masyarakat ya. Dan sekarang mereka lagi pusing, pusing bagaimana caranya mengatasi masalah eh, pajak ataupun hutang ini, teman-teman. Jadi ya kita akan lihat seperti apa keputusan dari Amerika Serikat. Tapi setelah melihat data ini, sepertinya sih mereka bakalan printing money lagi, cetak uang lagi, sehingga inflasi nggak selesai-selesai. Target naikin, turunin inflasi sampai 2% itu mungkin bisa terrealisasi di 2025. Jadi sangat-sangat panjang sepertinya. Oke, inflasi nggak selesai-selesai, dan gimana kondisi dari pergerakan market Bitcoin? So far, Bitcoin, teman-teman, di pembahasan kemarin, kita sempat bahas ya, Bitcoin punya level yang cukup penting untuk closing time frame weekly hari ini. Sebelumnya kita akan bahas sekilas dulu untuk posisi di XY. Dari posisi di XY, indeks dolar posisinya sekarang lagi dalam posisi kuat untuk naik, teman-teman. Ini possibility buat naiknya cukup besar buat indeks dolar. Kalau kita cek dia di time frame yang lebih kecil, di time frame 1 hari, di sini kelihatan indeks dolar itu udah mulai menunjukkan tanda-tanda rebound. Tapi dia masih bergerak di dalam sebuah descending channel. Ini sebuah channel, dia bergerak turun, masih di dalam ya, belum berhasil breakout. Tapi indikasinya cukup kuat buat indeks dolar breakout. Kalau kita lihat dari segi indikator MACD menunjukkan adanya bullish divergence di sini. Nah, bullish divergence berarti ada possibility buat indeks dolar menguat dalam jangka waktu pendek. Jika itu terjadi, maka akan ada aset-aset lain yang mengalami koreksi. Contohnya, kemarin emas udah koreksi cukup dalam. Kemarin turun sekitar 2,3%. Terus juga ada S&P 500, saham Amerika ya, yang mengalami penurunan 1%. Bitcoin pun juga kemarin sempat turun sekitar 0,5%, tapi hari ini karena Bitcoin marketnya itu selalu on ya, nggak ada off-nya. Jadi Bitcoin hari ini juga koreksi, teman-teman, ke kisaran 22.890. Jadi posisi Bitcoin sekarang masih bergerak di dalam sebuah channel, ascending channel. Nah, kita akan mulai dulu di time frame weekly. Kalau dari time frame weekly, posisi Bitcoin itu sangat riskan. Kenapa begitu? Bitcoin ini bergerak ataupun ketahan di level EMA 200. EMA 200 ini pernah menahan Bitcoin ya pada Agustus 2022. Ketika itu Bitcoin baru aja membuat yang namanya level bottom baru. Itu di sini di kisaran 18.400. Bitcoin bisa rebound waktu itu, rebound tapi nggak berlangsung lama, Bitcoin ketahan di level EMA 200. Kemudian Bitcoin drop sangat signifikan sampai pada puncaknya di bulan November dan juga Desember ya 2022, dan Bitcoin membuat level bottom baru yaitu di kisaran 15.700 something. Nah, sekarang posisi Bitcoin sama, teman-teman. Dia lagi berada dalam posisi yang sangat sangat krusial. Saat ini posisinya sudah mulai terkoreksi lagi pada Bitcoin menjelang time frame closing time frame weekly ini. Di analisa kemarin kita bahas, kalau ya, katakanlah Bitcoin bakalan drop turun, teman-teman, dia terkoreksi hari ini dan closing di bawah dari 22.500, 22.400 ya, di range itulah kira-kira. Katakanlah Bitcoinnya closing di level-level tersebut, maka ini akan mengindikasikan sesuatu hal yang sangat buruk buat Bitcoin. Artinya Bitcoin create yang namanya bearish engulfing. Ya, bearish engulfing, ya benar. Bearish engulfing ini adalah sebuah candle yang menunjukkan pola pembalikan arah bisa terjadi pada Bitcoin. Itu yang teman-teman harus note. Jadi katakanlah nanti jam 7 WIB, jam 7 pagi WIB, Bitcoin closingnya itu di bawah dari 22.500, 22.400, kisaran range itu, maka itu menjadi indikasi yang negatif buat Bitcoin. Bitcoin akan berpeluang untuk kembali mengulang traumanya waktu di bulan ini, di bulan Agustus kemarin, teman-teman. Jadi itu yang teman-teman harus note untuk hari ini. Teman-teman pantau aja kira-kira Bitcoin closingnya di mana. Jadi kalau kita closing di bawah level tersebut, maka koreksi yang lebih dalam berpotensi akan terjadi pada Bitcoin. Ya possible Bitcoin bisa turun sampai 20 ribuan something ya.
Akan tetapi kalau Bitcoin ternyata closingnya di atas dari 22.500, mungkin Bitcoin closing di harga saat ini di 22.800 atau di 22.700. Nah, itu bisa jadi adalah indikasi yang masih menunjukkan Bitcoin masih bakalan dalam tren penguatan, meskipun mungkin akan ada koreksi tambahan yang bisa terjadi pada Bitcoin. Jadi katakanlah Bitcoin closing di harga saat ini, ya mungkin mungkin Bitcoin nggak akan langsung naik, tapi bisa jadi Bitcoin akan koreksi juga, teman-teman. Mungkin koreksinya akan lebih kecil ya terjadinya. Jadi setidaknya kalau Bitcoin closingnya di harga sekarang, mungkin possibility-nya masih koreksi, tapi at the end dia masih bisa berpeluang untuk melanjutkan tren kenaikan. Atau kalau Bitcoin katakanlah dia closingnya bagus, mungkin dia bisa naik lagi ke 23.000, 23.300. Nah, itu bisa menjadi sebuah indikasi bahwa Bitcoin bakalan bullish lagi dalam jangka waktu pendek untuk mencapai target di 25.000 something, teman-teman. Jadi dari time frame weekly kita udah dapat beberapa indikasi dan juga skenario yang cukup penting. Kalau kita cek di time frame daily-nya, Bitcoin ini ya kita udah tahu ya, MACD udah menunjukkan histogram merah, jadi artinya koreksi buat Bitcoin. Sementara itu dari indikator smart money, Loken ini juga menunjukkan penurunan. Smart money mulai taking profit nih di market. Mungkin yang taking profit di gold, semuanya rame-rame sekarang naikin indeks dolar yang udah turun cukup dalam. Jadi indeks dolarnya naik, Bitcoin akan berpeluang buat turun. Jadi ya semuanya cukup berkorelasi dan saya kira dalam posisi ini cukup selaras lah untuk market. Nah, posisi Bitcoin itu bergerak di dalam sebuah ascending channel. Kalau kita lihat dari indeks dolar kemarin kan dia bikin yang namanya descending channel. Sekarang Bitcoin ascending channel. Jadi cukup berkorelasi. Kalau Bitcoin drop dari kisaran 22.800 di level support ini, maka possibility-nya Bitcoin bakal ngetes level support berikutnya, yaitu di kisaran 21.500. Itu target terdekat kita buat Bitcoin sebelum Bitcoin kembali melanjutkan tren bullish. Jadi kalau kalau dari penglihatan saya di sini, katakanlah Bitcoin turun sampai 21.000 ya setelah closing time frame weekly, katakanlah Bitcoin drop ya turun ke 21.000, itu masih terbilang wajar. Dan ya tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena ini kan proses yang udah sangat baik ya. Jadi kita tunggu aja di 21.500 ini apakah ada rejection. Kalau ada rejection, maka peluang Bitcoin untuk kembali rally mungkin akan sangat terbuka lagi ya, terbuka lebar lah. Kalau kita tarik dari Fibonacci di sini, kita tarik ke potensial level support terakhir, maka kita akan menemukan level Fibo 61,8 di range kisaran 21.100, teman-teman. Sorry, ini kayaknya perlu aku turunin dikit. Sini kurang lebih ya. Sorry di sini. Nah, kalau level tersebut yang terjadi, maka ya wajar aja kalau Bitcoin akhirnya drop ke 21.000 dan dia kembali ngetes untuk tren kenaikan. Jadi di bulan Februari ini kalau kita melihat dari skenario-nya, sepertinya Bitcoin akan lebih dominan untuk mengalami tren koreksi. Jadi di awal-awal Februari ini mungkin sampai sampai minggu ketiga ya kali ya. Minggu ketiga atau minggu keempat, ya di pertengahan bulan mungkin baru Bitcoin ada indikasi-indikasi kembali bullish, teman-teman. Ya gitulah untuk Bitcoin nggak lama-lama, semoga bisa bermanfaat untuk analisa kali ini. At the end kita tunggu closing time frame weekly nanti ya, apakah Bitcoin bakalan lanjut bullish atau dia justru membuat trend bearishnya, atau kita bilang ini fake out, Bitcoin drop lagi membuat level bottom sesuai yang teman-teman tunggu 10.000, 12.000 dan lain sebagainya. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre, makasih.